Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya pada saat ini? Puji Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas, Sabtu 19 Oktober 2024. Keluarga damai, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami ketika kami hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah berbagi dalam keluarga. Firman Tuhan terambil di dalam Roma 12 ayat 15 yang berkata demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Keluarga damai, di dalam istilah psikologi, ada sebutan sibling rivalry, yaitu satu kondisi di tengah keluarga yang mana sulit untuk bisa berbagi. Mengapa? Karena ada pola asuh orang tua yang dahulu itu membentuk satu pola di dalam sikap sebagai orang tua yang memperlakukan, membanding-bandingkan satu anak terhadap anak yang lain. Sehingga disitulah muncul sibling rivalry, yaitu satu kondisi di mana anak satu dengan yang lainnya itu bersaing karena merasa dibandingkan satu terhadap yang lain. Sehingga pola asuh yang demikian menyebabkan keluarga ini sulit untuk berbagi. Karena masing-masing menganggap bahwa diriku harus lebih tinggi, lebih hebat, lebih berprestasi daripada yang lain. Sehingga cenderung dari keluarga yang demikian adalah memusatkan pada dirinya sendiri daripada orang lain. Maka dengan demikian betapa susahnya, betapa sulitnya keluarga yang demikian untuk berbagi. Karena merasa diri sebagai saingan. Keluarga damai, ketika kakak merasa diri sebagai saingan bagi adik, bagaimana adik bisa berbagi kepada kakak? Demikian juga sebaliknya, dan jikalau mereka nanti dewasa dan membentuk keluarga baru, maka itu akan terulang terus-menerus. Keluarga damai, ketika saat ini di bulan keluarga, di bulan Oktober, ini menjadi kesempatan kita mengingat kembali tentang nasihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya apa? Di dalam keluarga seharusnya menjadi tempat untuk masing-masing belajar berbagi. Berbagi dalam segala hal. Bisa berbagi tentang pikiran, kita bisa berbagi tentang materi, kita bisa berbagi tentang tenaga kita, tetapi juga sekaligus kita berbagi tentang perasaan kita. Bagaimana firman Tuhan ini menegaskan seharusnya sebagai keluarga, orang tua anak, suami istri, saudara bersaudara, menantu dengan mertua, itu seharusnya bisa berbagi perasaan. Ketika di dalam anggota keluarga ada yang bersukacita, marilah kita bisa ikut menikmati sukacita itu. Tetapi juga sekaligus ketika di dalam anggota keluarga kita ada yang sedang menangis karena pergumulan hidup, karena persoalan hidup yang begitu berat, marilah kita juga ikut bisa merasakan bagaimana kondisi yang sulit yang sedang dihadapi anggota keluarga kita yang lain. Itulah yang dimaksud dengan berbagi di dalam keluarga. Dan ini merupakan satu bagian pengikat dan sekaligus menjadi fondasi di dalam keluarga untuk saling berbagi. Berbagi perasaan itu menjadi penting. Karena supaya dengan berbagi demikian, kita boleh membangun keluarga yang
tangguh di tengah kondisi yang sulit. Keluarga damai dengan maraknya kasus bunuh diri yang mencuat akhir-akhir ini, saya kira keluarga yang berbagi itu menjadi penting. Di mana Tuhan menempatkan masing-masing pribadi, individu, person, sebagai suami istri, orang tua anak, menantu dengan mertua, kakek nenek, ketika boleh tinggal di dalam keluarga, ini menjadi kesempatan kita menjadi pribadi yang berbagi satu dengan yang lain. Bahwa keberadaan masing-masing orang di dalam keluarga itu bukan sebagai saingan, bukan sebagai musuh, bukan sebagai orang yang memberi tekanan, ancaman, tetapi justru masing-masing pribadi adalah orang yang ditempatkan oleh Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan. Dan caranya adalah berbagi perasaan. Ketika sukacita, mari kita berbagi. Dan di dalam kesedihan kita, kita pun juga berbagi. Sehingga kita tidak pernah merasa sendirian di tengah keluarga kita. Sekalipun kita saat tertentu sendiri, tetapi kita tidak pernah mengalami kesendirian. Karena kehadiran anggota keluarga itu yang menopang kita. Kiranya Tuhan yang menolong keluarga kita masing-masing untuk boleh saling berbagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk menjadi keluarga yang berbagi. Terlebih lagi berbagi perasaan kami. Ketika kami bersuka cita, kami boleh berbagi. Dan ketika kami mengalami kesedihan, kami pun berbagi. Dan kami sebagai anggota keluarga boleh saling menerima satu dengan yang lain. Karena disitulah kami ditempatkan oleh Tuhan. Maka itu ya Bapa, jadikan keluarga kami menjadi tempat untuk berbagi dan menjadi berkat bagi seluruh anggota keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.